Setelah sebelumnya kita bahas perbedaan antara FGD atau Focus Group Discussion dengan LGD atau Leaderless Group Discussion, kali ini kita akan bahas nih spesifik mengenai FGD atau Focus Group Discussion. Nah, di mana FGD ini masih menjadi salah satu tahapan dalam proses rekrutmen kerja. Bagaimana cara mudah lolos FGD pada rekrutmen kerja? Simak video ini hingga akhir. FGD atau Focus Group Discussion adalah sebuah teknik diskusi yang biasa digunakan untuk berbagai macam kepentingan seperti meeting divisi ataupun misalkan seperti riset pasar untuk misalkan proses pengembangan produk, atau bahkan juga FGD sering digunakan nih oleh HR Department atau Human Resource Department atau recruiter untuk menjalankan tahapan rekrutmen. Nah, FGD sendiri ini diskusi yang terfokus yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu kelompok untuk membahas suatu topik atau permasalahan tertentu. Dan umumnya FGD ini juga dilakukan untuk mengetahui pendapat nih dari setiap anggota kelompok mengenai suatu topik yang sudah ditentukan. Nah, diskusi ini biasanya digunakan dalam menjalankan bisnis untuk mengetahui nih, misalkan pendapat konsumen mengenai produk yang dijual oleh perusahaan atau yang akan dijual oleh perusahaan. Atau misalkan bisa juga nih untuk menangkap pendapat subjek penelitian mengenai suatu isu yang diteliti tentunya, hingga proses rekrutmen. Nah, konten kali ini akan fokus membahas terkait dengan FGD yang akan dilakukan pada tahapan rekrutmen. Sebelum kita mulai nih, nah teman-teman pasti nih banyak banget yang sebelumnya komen nih di rekrutmen review dan yang lain-lain, bahas FGD. Nah, kali ini kita akan bahas FGD ini. Namun kita mulai dulu nih dari definisinya dulu. Menurut British Ecological Society, FGD atau Focus Group Discussion adalah teknik diskusi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah kelompok dan membahas suatu topik secara spesifik. Nah, jadi dari sekelompok orang yang sudah dikumpulkan, peneliti ini biasanya akan mengambil kesimpulan nih dari pendapat seputar topik yang akan dibahas. Nah, diskusi ini akan dipimpin oleh satu orang dan biasanya dijalankan secara informal. Jadi ketika kita FGD ya informal aja gitu, nggak usah terlalu kaku dan nggak usah menggunakan kata-kata yang sangat-sangat baku. Jadi santai tapi tetap rapi dan sopan, terutama dalam kita berkata-kata. Nah, hal ini dilakukan supaya agar peserta nih supaya nggak tertekan untuk menyampaikan pendapat. Jadi, FGD ini memang harusnya dikemas secara santai dan semi-formal. Nah, untuk kandidatnya sendiri ini biasanya didasarkan oleh berbagai macam pertimbangan. Kalau misalkan nih tujuannya untuk riset pasar, maka biasanya perusahaan akan mencari kandidat yang sesuai dengan target demografis mereka gitu. Nah, kalau misalkan melansir nih dari Toko, demografis sendiri ini mengacu pada analisis karakteristik sekelompok orang nih. Biasanya misal ditentukan oleh umur, ras, dan gender. Nah, hal ini ya dilakukan untuk mendapatkan sampel dari orang yang kemungkinan besar akan menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan kita pahami nih, FGD ini memang sangat berfokus pada spesifik tema tertentu begitu. Jadi orang-orang yang diambil sendiri, orang-orang yang dipilih menjadi peserta FGD itu memang orang-orang yang punya keahlian, punya kemampuan atau punya pengetahuan terkait dengan topik yang akan dibahas. Nah, kalau tujuan FGD sendiri nih, kalau misalkan kita fokus nih konteksnya rekrutmen, tujuan utama untuk menjalankan FGD ini ya beda-beda begitu kan. Namun kalau untuk fokus dalam proses rekrutmen, tujuan FGD ini adalah untuk mengetahui nih karakter seorang kandidat secara lebih dalam. Dan dalam diskusi ini katakanlah nih misalkan ada satu contoh kasus yang diberikan. Jadi satu kasus diberikan, nah nanti dari kasus tersebut akan muncul nih opini-opini dan pendapat-pendapat. Nah, dari situ akan dilihat nih oleh fasilitatornya gitu. Nah,
orang yang menjadi fasilitator nanti akan melihat nih bagaimana cara tiap kandidat menyelesaikan permasalahan atau problem atau topik yang disampaikan kepada grup tersebut. Nah, mereka juga akan meneliti nih jenis solusi yang dipilih oleh kandidat serta tingkat efektivitasnya. Dan dari hasil FGD ini akan terlihat nih potensi setiap kandidat ini dan tingkat kecocokan mereka itu sebenarnya kemana dan arahnya gimana gitu. Jadi dari FGD akan disimpulkan hal seperti itu. Nah, banyak nih orang-orang yang menganggap FGD ini sama dengan wawancara. Kenapa sama? Karena ya di sini ada yang nge-lead, ada yang menjadi fasilitatornya, yang tentunya juga pasti akan bertanya gitu kepada orang-orang yang ada di dalam grupnya. Namun kalau misalkan FGD ya rame-rame gitu kan, kalau wawancara ya mungkin satu-satu gitu kan antara si interviewer dengan interviewinya. Nah, karena FGD ini ada fasilitatornya atau orang yang memimpin diskusinya, sehingga ya mirip dengan wawancara gitu. Nah, nggak jarang nih FGD ini adalah hal yang kerap dibandingkan nih dengan interview oleh kita-kita nih para pencari kerja. Nah, padahal ini nggak sepenuhnya benar juga gitu. Nah, meskipun sama-sama memang digunakan untuk proses rekrutmen, tapi hal ini ya keduanya berbeda. Nah, menurut Channel Play, aspek pertama yang membedakan FGD dan interview ini atau wawancara ya merupakan jumlah pesertanya yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa FGD ini rame-rame, sementara kalau interview itu satu-satu. Nah, interview perorangan, nah, di mana kandidat ini akan berbicara kepada rekruter itu seorang diri gitu dalam ruangan yang mungkin tertutup gitu. Nah, sementara kalau wawancara yang dilakukan one-on-one ini dilakukan oleh pewawancara, sementara FGD ini ya dilakukan secara berkelompok. Nah, FGD ini biasanya dilaksanakan dengan jumlah 4 hingga 15 orang, ya tergantung dengan kelompoknya masing-masing begitu. Tapi ya kisaran 4 sampai 15 orang yang ya ruangannya tidak terbuka, jadi sifatnya lebih ruangannya tidak tertutup, jadi FGD ruangannya lebih terbuka begitu. Nah, dan di sini juga masing-masing peserta juga harus mengikuti aturan tertentu yang nggak ada di dalam interview konvensional. Nah, selain itu juga nih durasi FGD biasanya ya lebih lama dibandingkan interview karena ya pesertanya aja banyak gitu. Jadi pasti ya durasinya kemungkinan akan lebih lama dibandingkan dengan interview. Nah, FGD ini kalau misalkan kita durasikan ya kira-kira bisa 60 hingga 90 menit gitu. Jadi tergantung pada pola diskusi yang dipimpin oleh fasilitatornya tadi begitu. Nah, di sisi lain juga nih, interview kerja ini ya paling diskusinya atau ya proses interviewnya 20 hingga 45 menit ya. Dan ya kembali lagi tergantung dari cara kandidat dan rekruter saling bertanya begitu. Nah, terakhir perbedaan antara FGD dan interview ya adalah tujuannya. FGD ini dilakukan ya supaya perusahaan ini bisa memahami kepribadian, pola pikir dan kemampuan masing-masing kandidat secara mendalam. Nah, berbeda dengan interview yang dilakukan guna untuk melihat tujuan dan cita-cita karir kandidatnya jika misalkan diterima oleh perusahaan. Nah, lalu pasti kita bertanya nih, apa sih tantangan FGD pada rekrutmen? Kan misalkan FGD ini banyak nih, misalkan ketika perusahaan dia melempar produk ke pasar, dia ngadain FGD, atau misalkan perusahaan mau ngecek produknya gimana sih di pasar, mereka biasa akan melakukan FGD juga, atau misalkan di kampus-kampus, di universitas yang kegiatannya lebih ilmiah juga mengadakan FGD. Nah, kalau spesifik pada rekrutmen, apa sih tantangannya? Nah, FGD pada proses rekrutmen ini tantangannya itu adalah pesertanya sendiri. Kenapa? Karena pesertanya sendiri itu ya calon karyawan yang dalam tanda kutip, artinya ketika kita bertemu dengan teman-teman yang lain nih dalam satu grup diskusi, yaitu saingan kita masing-masing gitu. Nah, serta ya kita belum ada kedekatan nih secara personal antara masing-masing peserta. Pasti akan muncul semacam rasa canggung, rasa grogi yang ya karena kita belum kenal, terus kita pasti akan nganggap nih, wah ini pasti saingan gue nih mau masuk ke satu posisi tertentu. Nah, dan juga salah satu tantangannya adalah kalau terkait dengan rekrutmen biasanya itu tidak disampaikan terlebih dahulu nih, atau tidak disampaikan jauh-jauh hari tema terkait dengan FGD-nya. Ya, yang kemungkinan kita nggak bisa tebak gitu, FGD-nya temanya apa sih? Sehingga kita ya nggak bisa juga nih mempersiapkannya gitu. Karena biasanya tema FGD
dilempar ketika kita ya sudah ada di ruangan dan siap untuk melakukan FGD. Nah, lalu gimana nih tips dan trik untuk bisa lolos di tahapan FGD untuk proses rekrutmen? Yang pertama nih yang mesti kita pahami banget, riset dan belajar terlebih dahulu. Ini yang menurut saya salah satu yang paling penting dan menjadi pondasi untuk teman-teman bisa lolos di tahapan FGD. Nah, jadi kita harus belajar dan riset dan mempersiapkan diri juga nih sebelum untuk memulai FGD gitu. Karena meskipun kecil nih kemungkinan untuk kita mendapatkan bocoran topiknya, kita masih tetap belajar gitu dengan misalkan membaca berita-berita terbaru atau membaca suatu yang menambah wawasan kita begitu. Nah, jadi itu akan semakin meningkatkan wawasan, jendela berpikir kita akan semakin luas sehingga kita juga bisa memandang sesuatu, melihat sesuatu jadi semakin luas. Terutama nih, kita mesti menambah wawasan yang relevan dengan perusahaan atau industri atau bidang pekerjaan yang akan kita lamar. Karena biasanya nggak jauh-jauh gitu dari yang akan kita lamar topik-topiknya gitu. Nah, jadi dan juga ketika kita misalkan sudah riset, misalkan nggak ternyata meleset nih dari sasaran kita, ternyata tema yang kita prediksi ternyata bukan itu yang keluar. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam belajar. Kita mungkin dapat ya menghubungkan begitu kan antara tema yang sudah kita pelajari gitu atau misalkan kita sudah tangkap dengan tema FGD yang memang sedang kita lakukan. Jadi nggak ada yang disebut sia-sia gitu kalau misalkan kita melaksanakan yang namanya FGD ini gitu. Nah, dan yang kedua adalah menjaga sikap. Ini yang salah satu yang paling penting karena ketika kita FGD, yang dilihat orang lain itu ya sikap kita gitu. Jadi pada tahapan ini, sikap kita ini adalah sesuatu yang dinilai oleh fasilitator. Dan rekruter ini tentu ingin tahu nih gimana sikap dan aktivitas kita, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu, menyikapi opini, dan menyampaikan pendapat, ini akan dinilai oleh fasilitator dan rekruter gitu. Dan terutama ketika kita misalkan bekerja sama dalam tim, gimana nih peran kita, bagaimana cara kita, itu akan sangat dinilai oleh rekruter. Nah, oleh sebab itu nih tips sukses FGD yang pertama yang perlu kita ketahui ini, kita harus pintar banget dalam bersikap. Utamanya nih, kita harus bisa mengendalikan emosi atau dalam menyampaikan pendapat atau juga menerima sanggahan begitu. Jadi kita yang penting tenang, kita bisa mengendalikan emosi, tidak perlu terlalu responsif, santai saja begitu. Jadi jangan terlalu memperlihatkan emosi kita begitu. Sesekali tertawa atau tersenyum itu nggak masalah gitu. Jadi jangan terlalu emosi dalam menyikapi misalkan pendapat atau sanggahan dari lawan bicara kita di FGD begitu. Nah, jadi ketika kita dalam FGD ini ya yang akan dilihat ya bagaimana nih kita menghadapi forum dengan individu yang berbeda-beda gitu antara satu dengan yang lainnya. Nah, namun walaupun seperti itu, kita juga jangan terlalu berpura-pura gitu. Jadi jangan pakai topeng gitu. Jadi kita ya jadi berdiri sendiri aja gitu. Jadi nggak usah berpura-pura misalkan kita orangnya cenderung ceria gitu. Ya udah ceria aja pada saat FGD. Tetapi kalau misalkan kita orangnya ceria gitu, biar terkesan berwibawa, berkarisma, kita cenderung diam gitu dan seakan-akan dalam tanda kutip sok bijak gitu. Nah, itu tentu akan menimbulkan kesan yang negatif baik bagi lawan bicara ataupun juga bagi rekruter. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui nih ketika kita melaksanakan FGD, tips trik yang ketiga adalah ketahui nih waktu yang tepat untuk berbicara. Jadi misalkan ketika kita ketemu dengan orang-orang baru, pasti nih akan muncul nih momen-momen ya kecanggungan gitu kan antara kita dengan satu peserta yang lainnya gitu. Nah, kita akan bisa nih mendapatkan nilai lebih jika ya kita mampu menginisiasi untuk diskusi gitu. Jadi kita harus buang nih kecanggungan tersebut gitu. Jadi ya jadi diri sendiri aja, pede-pede aja gitu. Nah, namun jika misalkan orang lain yang membuka,
kita perlu tunggu waktu yang tepat nih untuk berbicara. Jangan juga kita buka, udah dibuka oleh orang lain, kita juga jangan buka gitu. Jadi kita ikut aja dulu gitu. Tunggu momen yang tepat, barulah kita berbicara gitu. Karena hal ini bisa misalkan kita pakai berkenalan, atau misalkan kita bisa pakai saat kita menyampaikan pendapat gitu. Nah, karena dalam FGD ini perlu kita ketahui bersama nih teman-teman semua, ketika kita terlalu mendominasi dalam forum, ini bukan perbuatan yang baik, ini bukan sikap yang baik dalam FGD. Dan jika misalkan kita terlalu diam, terlalu pasif, dan misalkan hanya memperhatikan, ini juga nggak baik gitu. Jadi nggak boleh terlalu mendominasi, tapi kita juga nggak boleh terlalu pasif begitu di dalam FGD. Nah, kita harus tahu nih kapan waktu yang tepat untuk kita bicara dan kapan waktu yang tepat untuk kita diam begitu. Dan ini salah satu tips untuk FGD nih untuk teman-teman semuanya. Ketahui nih kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara. Nah, selain akan memperlancar jalannya diskusi, hal ini ya juga bisa menunjukkan nih sikap kepemimpinan kita dalam diskusi itu seperti apa gitu. Ketika misalkan orang lain bicara, kita diam. Ketika misalkan kita bicara, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk diam dan memperhatikan kita berbicara begitu. Dan tips yang keempat adalah sampaikan pendapat kita ini dengan baik. Jadi tips sukses FGD yang keempat yaitu sampaikan pendapat dengan baik, itu dengan menyampaikan dengan dasar yang kuat dan disampaikan dengan cara yang baik begitu. Jadi misalkan ya kita dalam diskusi, tentu ya banyak nih pendapat dari masing-masing peserta. Nah, kemampuan kita dalam menyampaikan pendapat ini ya penilaian tersendiri oleh rekruter gitu. Oleh karena itu ya kita perlu membiasakan diri nih untuk berani berpendapat. Jadi salah satu hal yang membuat kita lancar dalam FGD ya sebenarnya saya lihat adalah misalkan kita harus melatihnya di dalam dunia kehidupan kita masing-masing. Misalkan kita di dalam perkuliahan, kita misalkan dalam pergaulan, misalkan kita dalam pekerjaan, ya kita itu yang akan terlihat nanti ketika kita FGD. Jadi ya cara melatihnya mulai dari sekarang gitu. Nggak akan bisa kita misalkan melatihnya 1 hari sebelumnya untuk bisa berlatih, itu akan sangat sulit gitu. Jadi kita mau melatih ya harus dari sekarang gitu. Nah, jadi karena di FGD ini ya nggak hanya soal terkait dengan kelancaran berbicara aja gitu, tapi juga dasar argumen yang kita sampaikan itu juga akan dilihat begitu. Dan juga kita misalkan ketika dasarnya udah bagus nih, gitu. Wah, karena dasarnya bagus, datanya sudah bagus, kita jadinya terlalu menggebu-gebu nih gitu. Atau mungkin karena dasarnya nggak bagus atau datanya nggak bagus, kita jadi ragu-ragu nih misalkan dengan pendapat kita. Nah, ini akan terlihat oleh fasilitator atau rekruter. Dan yang kelima yang perlu kita lakukan dalam tips dan trik untuk lolos FGD yaitu hindari debat kusir. Jadi jangan sampai nih ketika kita diskusi ini, karena memang di hampir setiap diskusi pasti akan ada ya perdebatan antara 2 orang begitu, pendapatnya yang mungkin ketika misalkan kita cek ternyata udah jauh melenceng dari topik yang dibahas begitu. Nah, hindari ini begitu. Jadi perdebatan ya debat kusir ya hindari begitu. Terutama yang nggak dilandasi dengan argumen yang baik begitu, hanya berdasarkan emosi aja gitu. Jadi itu mending ya dihindari begitu. Dan kita intinya adalah kita harus bisa nih mengendalikan emosi kita dan mampu mengungkapkan argumen kita ini yang memiliki dasar yang kuat nih. Itu salah satu tips juga nih supaya tidak terjadi debat kusir gitu. Jadi karena ini bisa lama FGD-nya gitu, dan juga ya penilaiannya juga akan jadi jelek gitu. Jadi ya hindari debat kusir. Dan akan sangat baik nih jika misalkan kita bisa menguasai forum dan menyelesaikan perdebatan tersebut. Nah, itu akan menjadi poin positif nih untuk kita. Dan tips yang selanjutnya adalah tetap percaya diri nih begitu. Dan menurut Forbes sendiri nih, kepercayaan diri ini saat berbicara ini adalah hal yang penting nih teman-teman semuanya. Karena tahapan fokus group discussion ini juga tahapan yang cukup penting dan lama nih. Jadi keahlian kita dalam mengelola kepercayaan diri ini sangat diuji nih dalam FGD ini. Karena ketika kita FGD, kita ini akan cukup intens nih untuk berpikir dan berpendapat. Jadi
Selain itu nih, besar kemungkinan kita juga akan mendapatkan respon yang kurang menyenangkan nih dari lawan bicara kita nih selama proses berlangsung. Nah, oleh sebab itu, kita perlu memiliki mental yang baik, ya, supaya kita bisa tetap percaya diri nih selama FGD berlangsung. Nah, perlu kita ketahui bahwa respon negatif dari lawan bicara terhadap kita, ini nggak akan membuat penilaian kita berkurang gitu. Jadi mau lawan bicara mau menganggap atau memberikan respon negatif, itu nggak akan mengurangi kita. Yang akan dilihat adalah bagaimana cara kita merespon hal-hal negatif yang disampaikan oleh lawan bicara terhadap kita. Itu yang akan dinilai begitu. Jadi kita perlu menjaga sikap, tenang, dan juga rasa percaya diri begitu. Dan yang selanjutnya adalah yang mesti kita terapkan nih dalam supaya bisa kita lolos di FGD. Kita jangan hanya sekedar bicara aja, tapi juga mendengarkan. Jadi dalam FGD itu kan kita ada kesempatan untuk bicara, ada juga kesempatan kita untuk mendengar. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Jadi kita nggak boleh hanya bicara aja, tapi kita nggak mendengarkan orang lain gitu. Nah, karena ini kadang ini udah bawah sadar ya teman-teman semuanya. Kadang kita udah melihat ada orang-orang yang memang sukanya bicara aja gitu kan. Jadi nggak bisa mendengarkan dengan baik nih. Dan kadang nih orang-orang yang seperti ini mungkin kita sendiri ya. Kebanyakan orang-orang seperti ini nggak menyadari gitu bahwa kita ini sudah terlalu lama bicara gitu. Jadi ya kita perlu nih mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh lawan bicara gitu. Karena gimana nih kita bisa menyampaikan argumen dengan baik atau tanggapan dengan kuat nih kalau misalkan kita tidak mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu. Jadi tanggapan kita ini ya kemungkinan besar ya kurang nyambung nih, nggak terlalu tajam gitu kalau misalkan kita nggak mendengar dengan baik gitu. Karena bisa jadi nih kalau misalkan kita tidak mendengarkan dengan baik, ya ada poin-poin penting dari lawan bicara yang kita lewatkan gitu. Jadi hal ini akan mempengaruhi nih teman-teman untuk penilaian pada proses FGD, pada proses rekrutmen gitu. Dan yang selanjutnya adalah yang perlu kita terapkan adalah perhatikan gestur tubuh dan kontak mata. Ini ya salah satu yang paling penting teman-teman semuanya. Apakah kita harus menjaga kontak mata hanya dengan penilai aja? Kita tahu nih si fasilitatornya, kita jaga kontak mata dengan fasilitator aja itu jangan juga gitu. Jadi kita harus jaga dengan ke semua peserta, termasuk ya juga dengan tim penilainya juga tentunya gitu. Nah, jadi harus seimbang nih. Kita tatapan mata, gestur itu harus seimbang kepada seluruh peserta begitu. Nah, jadi jangan terlalu fokus pada satu titik atau pada satu orang, tapi ya seimbang dengan semuanya begitu. Nah, jadi kalau misalkan mau mudahnya nih, kadang kan kita grogi nih mau lihat mata orang gitu kan. Jadi ya kalau mau mudahnya ya kita lihat aja nih batang hidungnya di sini gitu. Jadi itu ya akan membuat kita semakin percaya diri gitu dan nggak grogi ketika kita melihat mata orangnya gitu kan. Dan kuncinya ya tenang dan rileks gitu. Jadi dengan begitu kita pasti akan bisa nih menunjukkan gestur dan kontak mata yang lebih natural nih. Dan jangan lupa juga nih untuk senyum gitu. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku. Jadi ya santai aja gitu dalam FGD gitu. Nah, jadi terutama untuk FGD ini kalau dari sikap terus dan juga dari gestur tubuh, sikap kita, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan kita misalkan banyak membaca, kita banyak menonton berita, itu ya akan juga menambah wawasan dan keilmuan kita begitu dalam FGD ini begitu. Nah, dan salah satu hal yang menjadi tips dan trik untuk FGD juga nih, usahakan nih muncul sebuah kesimpulan yang dapat dipresentasikan pada pengawas pada saat diskusi akhir. Ini salah satu hal yang paling penting nih teman-teman semuanya ketika kita FGD. Jadi jangan sampai ketika kita sudah FGD tapi nggak ada kesimpulan di akhir. Nah, usahakan nih ketika kesimpulan, kalau misalkan belum ada yang mengajukan diri untuk menyampaikan kesimpulan, ya kita sampaikan begitu. Tapi ya kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik, argumen yang kuat, dasar yang baik, dan dengan data yang proven juga begitu. Jadi kita bisa mulai nih inisiatif misalkan untuk misalkan ketika diskusi kita catat diskusinya gitu, atau misalkan karena ketika kita misalkan kita sudah mencatat, nanti kan kita bisa simpulkan nih apa aja hasil-hasil diskusinya begitu. Jadi ambil peran-peran yang mungkin orang-orang nggak bisa
ambil atau nggak mengambilnya, ambil peran-perannya dan jadikan itu kekuatan kita untuk lolos di FGD ini gitu. Jadi itu dia teman-teman semuanya, bagaimana cara lolos di focus group discussion. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang mau mengikuti FGD nih. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman lolos di dalam proses rekrutmennya. Kalau teman-teman punya kritik dan saran, ataupun kayaknya ada yang kurang nih untuk tips dan trik FGD-nya, atau ada yang salah dari penyampaian saya, silahkan ketik di kolom komentar, supaya kita bisa saling bertumbuh, supaya kita bisa saling memberikan ilmu, supaya FGD kita bisa lolos semuanya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini.